Satu tambah satu sama dengan berapa? Nah ini, kita bahas, ini menarik banget. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Mungkin kamu bingung ya, ini ada apa mas? Kok tiba-tiba Mas Aryan membuat sebuah video seperti ini, tapi saya masih bisa chatting di streaming live seperti biasanya. Halo teman-teman, kali ini video yang kamu tonton, video yang kamu tonton ini dinamakan Premiere. Video ini adalah rekaman, tapi kamu tetap bisa melakukan chatting seperti halnya kamu nonton saya live. Jadi kalau kamu nonton saya, halo, kamu tetap bisa chatting di bawah kalau kamu nontonnya di waktu yang pertama kali video ini ditayangkan. Saya saat ini sedang sibuk banget, jadi saya terpaksa membuat video seperti ini untuk tetap menyapa kamu ya, bertatap wajah seperti biasa di hari Minggu malam. Dan kali ini, walaupun saya nggak live, saya ingin memberikan kamu materi emas di hari ini. Mengenai sebuah hal yang namanya 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, jadi kalau kamu biasa nonton saya live, sekarang tonton video ini sebagaimana layaknya kamu menonton saya live. Sapa dulu dong. Sapa dulu teman-teman kamu yang ada di live chat hari ini. Kalau kamu nonton siaran ulang, gak apa-apa. Apa kabar? Sapa juga teman-teman kamu yang sedang menonton acara ini. Mereka pengen kenalan sama kamu di komentar mungkin. Ya, tanpa banyak basa-basi, saya ingin memberikan kamu sebuah materi emas di hari ini. Apa itu mas? Gini, ada banyak orang yang berkata kepada saya, Mas Aryan ini bisa dibilang sudah mencapai titik yang cukup sukses. Tapi ada juga beberapa orang di luar sana yang mungkin sesama konten kreator, bahkan sesama inspirator, atau kamu mungkin yang sedang mencoba karir di bidang apapun, sudah mencoba tapi nggak berhasil-berhasil. Termasuk kamu, maaf nih ya. Kalau kamu mungkin sedang berusaha mengambil hati lawan jenis, nah ini yang jomblo-jomblo nih. Udah berusaha sedemikian rupa tapi gagal maning kalau kata si Sontol ya. Bituyul dan Bayul bilang gagal maning. Itu kenapa? Kenapa bisa kamu sebagai sahabat saya mungkin ada periode yang namanya gagal maning? Ada apa? Jawabannya sederhana. Karena bagi kamu 1 tambah 1 itu sama dengan isi kepala kamu sekarang. Benar. Ini pertanyaan penting ya. Sebelum kita masuk materi, saya ingin kamu jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Kalau seandainya sekarang saya tanya sama kamu, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawaban apa yang pertama kali keluar di kepala kamu? Jawabannya apa? Tulis di komentar atau tulis di live streaming chat. Jawabannya? Nah, jawaban apapun yang kamu tulis, itulah jawaban di kepala kamu yang menentukan takdirmu sendiri. Benar. Apapun jawaban kamu, misal saya kasih contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2 mas. Oke. Kalau kamu yang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2, lihat deh. Lihat rezeki kamu dalam hidup kamu selama ini. Maaf ya, bukan saya sok jadi dukun atau tukang nebak di sini. Tapi benar atau tidak kamu lihat rezeki kamu sekarang dalam hidup kamu sendiri bagi yang jawab 1 tambah 1 sama dengan 2 nih. Lihat. Benar atau tidak, apapun yang kamu dapatkan dalam hidup, itu pasti harus kamu usahakan dulu. Betul nggak? Apapun yang kamu dapatkan dalam hidup, bagi kamu yang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2, itu benar-benar apapun yang kamu usahakan, ya kamu dapetin. Kalau mau ini, yang lakuin dulu sesuatu. Kalau mau kaya, kerja keras dulu. Kalau mau dapetin cewek, rayu dulu. Mungkin super tampan dulu atau kaya dulu. Kalau mau dapetin cowok, mungkin harus badannya super bagus dulu. Betul nggak? Kamu mendapatkan sesuatu ketika kamu berusaha dulu. Itulah kamu yang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Pertanyaan berikutnya dari saya. Udah capek belum? Udah capek belum? Kalau saya sering banget nemuin orang seperti kamu nih yang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2 dulu ya. Mereka itu rata-rata orang yang curhat sama saya. Ketika saya tanya 1 tambah 1, mereka jawabnya sama kayak kamu. 2.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kamu. Tolong disimak. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu salah, Mas? Bukankah emang itu jawabannya? Nah, ini menarik nih. 1 tambah 1 secara matematika itu 2. Tapi, kalau secara psikologi, secara kehidupan nyata, filosofinya 1 tambah 1 tidak harus sama dengan 2. Kalau kamu berkata 1 tambah 1 sama dengan 2 bagi kamu, mindset kamu, pola pikir kamu, untuk mendapatkan sesuatu, gua harus berkorban secara masuk akal dulu. Untuk mendapatkan sesuatu, saya harus melakukan sesuatu hal yang logis dulu. Betul nggak? Logis itu nggak salah. Logika kita perlu. Tapi sayangnya, bagi orang yang percaya 1 tambah 1 sama dengan 2, mereka hanya percaya logika itu sebatas logika manusia doang. Benar? Padahal faktanya, kenyataannya, logika manusia itu setiap abad berubah. Bahasa gampangnya, logika manusia itu sempit banget. Kalau nggak percaya, sekarang kita pikir, kita analisa nih ucapan saya. Kalau kamu sekarang ngomong, manusia bisa terbang loh di langit. Manusia bisa terbang loh di langit dari kota ke kota. Manusia bisa loh dari Jakarta pergi ke Yogyakarta hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Bisa loh terbang di langit sampai Jogja kurang dari 1 jam. Kalau kamu ngomong gitu sekarang, orang percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena kita sudah menemukan teknologi pesawat terbang. Kalau kamu menanyakan atau mengatakan sebuah perkataan yang sama di tahun 1600, yang mana orang masih belum menemukan teknologi pesawat terbang, diri kamu diketawain, dianggap gila. Mereka berkata, lu nggak logis, kamu nggak logis, Anda gila, nggak mungkin orang bisa terbang di langit. Nggak mungkin orang bisa terbang dari satu negara ke negara lain di langit. Kita bukan burung, kamu nggak logis, gila. Tapi kamu ngomongnya sekarang, diri kamu dianggap wajar. Kalau ngomongnya di tahun 1600, dianggap gila. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena logika manusia itu berkembang. Apa yang tidak mungkin sekarang bukan berarti nggak mungkin. Bukan berarti nggak bisa. Itu pola pikir yang benar. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu sebagai sahabat saya menjawabnya 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, Mas? Saya menjawab 1 tambah 1 sama dengan 0. Oke, 1 tambah 1 sama dengan 10. Atau mungkin 1 tambah 1 sama dengan 5. Itu gimana, Mas? Penerawangannya atau mungkin penjabarannya? Gini penjabarannya, dengerin, ini penting. Kalau kamu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 0, berarti kamu mengatakan diri kamu adalah orang yang terlalu pasrah dalam hidup. Ini saya menjabarkan secara psikologi ya. 0 itu menandakan sesuatu hal yang namanya kepasrahan. Sekarang pertanyaannya, Mas, kalau 0 itu bagus atau tidak? Saya tanya balik. Pasrah itu bagus atau tidak? Gimana jawaban kamu? Pasrah bagus gak? Jawab dong. Bagus gak nih? Tulis di chatting atau tulis di komentar. Pasrah bagus atau tidak? Jawabannya apa? Pasrah itu bagus, tergantung pasrahnya sama siapa dulu. Benar gak? Coba kita analisa. Kalau pasrahnya sama Tuhan, bagus gak? Bagus. Itu beriman. Tapi masalahnya, manusia zaman sekarang pasrahnya bukan sama Tuhan doang. Rata-rata pasrahnya justru sama mantan. Pasrahnya justru sama bos. Pasrahnya justru sama tempat di mana kamu bekerja. Dan itu sumber masalah kita, betul nggak? Coba lihat dulu, renungin diri kita masing-masing nih. Bagi kamu yang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 0 terutama. Selama ini kepasrahan kamu lebih dominan atau tidak? Kalau iya, benar nggak tebakan saya? Kepasrahan kamu ini loh yang kadang-kadang membuat diri kamu sebagai sahabat saya, maaf, jadi sial. Saya udah pasrah sama pasangan saya percaya dia orang baik, dia selingkuh, Mas.
Saya udah pasrah mas sama pekerjaan saya sudah menjadi orang yang berdedikasi dengan perusahaan saya. Kamu di PHK. Atau mungkin disalib sama orang yang baru masuk hanya karena dia mungkin pandai menjilat. Terus kamu menderita. Buat apa capek-capek saya kerja di tempat ini bertahun-tahun kalau saya bisa kalah sama orang yang baru masuk dan dia tidak pintar. Tapi kamu pasrah aja. Atau yang paling sering, maaf nih, ini sambil kamu curhat di chatting ya, nanti saya lihat kok, saya bisa lihat chattingan kamu secara live, saya bisa lihat, jadi mungkin saya bisa ikut balas juga di bawah. Kamu tetap coba cerita di live chat di bawah kisah kamu. Ada salah satu kisah yang saya pengen jabarkan kepada kamu, dan ini biasanya dialami oleh banyak orang juga. Ada seorang istri, teman-teman, atau bahkan belum nikah, ada seorang cewek, ini kebanyakan cewek. Dia dipukulin sama pasangannya sampai biru-biru tuh badan, sampai bonyok tuh badan. Tapi dia pasrah. Alasan pasrahnya tuh banyak banget gitu loh. Kalau yang udah nikah, alasan pasrahnya apa? Oh, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Atau saya kasihan sama anak-anak karena bapaknya nanti hilang, atau bapaknya pergi kalau bapaknya cerai. Akhirnya kamu tetap aja dipukulin, digebukin sampai biru-biru tuh badan. Sama kayak kamu yang mungkin masih pacaran nih, belum nikah. Padahal belum ada ijab kabul, belum ada janji setia di depan Tuhan. Nggak berani tuh buat pisah. Alasannya apa? Mungkin dia bakal jadi orang baik. Deong. Itulah yang namanya salah pasrah. Nah, kalau gitu mas, tadi Mas Aren udah menjabarkan bagus tuh. 1 tambah 1 sama dengan 2, orangnya seperti apa. Itu salah ya mas? Oke. 1 tambah 1 sama dengan 0 pun salah. Kalau begitu yang betul jawabannya apa mas? 1 tambah 1 harus sama dengan berapa? Kasihlah angka, tapi jangan 0 dan jangan 2. Angka berapapun yang kamu taruh, itulah filosofi yang benar dalam menjalani hidup. Jangan 0, jangan 2. Naruh 1 boleh, naruh 10 boleh, naruh 99 boleh, naruh 8 boleh, naruh 7 boleh. Taruh selain 0 dan taruh selain 2. Kenapa? Nah, ini harus ada penjelasannya dong. Jangan asal ngomong lu mas. Apa penjelasan ilmiahnya? Ada. Gini penjelasannya, ini menarik nih. Penjelasannya gampang. Kalau kita berkata 1 tambah 1 sama dengan 1 contohnya, itu kan bukan 0, bukan 2 ya. Kenapa saya bilang benar? Jawabannya, karena ketika 1 tambah 1 sama dengan 1, dia akan berpikir bahwa dunia ini nggak harus selamanya logis dengan logika manusia. Bagi yang menjawab 1 tambah 1 sama dengan 10, 9, 8, atau 99, atau 100, atau 1.000.000, sama. Dia secara alam bawah sadarnya punya pola pikir bahwa hidup itu tidak selamanya harus sesuai dengan logika manusia. Bagus gak? Bagus gak kalau kita punya pola pikir gitu teman-teman? Jawab di chatting atau di komentar. Bagus atau tidak? Ketika kita memiliki pola pikir bahwa hidup tidak selamanya harus sesuai logika manusia. Bagus atau tidak? Jawab. Apa jawabannya? Betul. Bagus banget. Kenapa? Karena memang kenyataannya gitu. Gak ada satupun orang yang bisa menjamin bahwa apa yang disahihkan zaman sekarang itu benar untuk selamanya. Iya nggak? Contoh, kita ambil contoh. Zaman dulu banget gitu. Orang masih percaya dengan dunia tahayul. Apa aja lah kamu sebutin. Tapi lama-kelamaan orang makin lama makin sadar bahwa itu tuh sebenarnya tahayul ya. Bahwa itu sebenarnya nggak bener ya. Ngapain sih? Terus akhirnya orang mulai berevolusi jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Misal kita ambil contoh. Ada orang yang berpendapat bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Zaman dulu kan ada kayak gitu ya. Nah sekarang menurut kamu itu benar nggak? Perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi? Nggak benar. Perempuan dan laki-laki harus menempuh pendidikan yang cukup. Terserah dia mau kuliah atau enggak. Kalau kuliah, pilihlah jurusan yang sesuai dengan hati dia. Nggak salah, bagus. Tapi zaman dulu,
perempuan katanya nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang diyakini orang itu berbeda-beda, berevolusi, teman-teman. Sekarang lihat diri kita, lihat diri kamu. Kalau diri kamu mengatakan kamu adalah orang gagal, hanya karena diri kamu tidak bisa melakukan apa yang orang-orang di sekitar kamu lakukan, berarti yang gagal itu bukan kamu. Yang gagal itu keyakinanmu. Iya kan? Kita ambil contoh, misalnya dari kamu sekarang lagi ngerasa gagal apa nih? Umur udah segini mas gue, umur saya udah segini, tapi kok misal saya udah cerai 2 kali. Ada tuh orang kayak gitu, umur masih muda udah cerai 2 kali. Saya tuh kok rasanya gagal banget. Saya tanya, kenapa kamu ngerasa gagal? Saya cerai 2 kali mas. Saya umur baru 30-an, tapi cerai udah 2 kali. Saya gagal dong mas, saya gak bisa membangun rumah tangga. Lah, justru kamu berhasil. Loh enggak mas, kata tetangga saya gagal, umur masih muda kok cerai udah 2 kali. Gagal saya. Menurut tetanggamu gagal, tapi menurut saya kamu berhasil. Loh kenapa? Karena kamu cerai pasti ada alasannya dong. Benar nggak? Iya mas, suami saya tukang pukul. Ya udah bagus. Kamu berhasil memisahkan dirimu dari hubungan yang toksik. Jeleknya di mana? Jeleknya di omongan orang lain, bukan di kenyataan. Benar nggak? Betul nggak? Nah, sama kan dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang menurut orang lain gagal, itu sebenarnya belum tentu gagal bagi orang lain di masa depan. Diri kamu sekarang belum nikah umur segini, ya terus kenapa? Diri kamu belum punya anak umur segini, ya terus kenapa? Diri kamu masih kuliah nih, padahal umur kamu mungkin udah 40, ya terus kenapa? Emang ada mas, orang kuliah umur 40, di luar negeri banyak. Di Eropa banyak. Kenapa? Karena mereka kuliah untuk dapetin ilmu, bukan untuk dapetin doku atas nama gelar. Tapi di sini, umur 40 baru kuliah, orang nanya, nggak salah tuh mas. Kenapa? Ininya masih segini, belum segini. Jelas ya? Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan, dari materi di video ini, atau di premiere ini, kamu bisa mendapatkan sebuah ilmu baru di sini. Sebuah ilmu yang mungkin belum pernah kamu dapatkan di tempat lain. Ilmu itu adalah kamu bukan orang gagal hanya karena orang lain menilaimu gagal. Karena 1 tambah 1 tidak selamanya 2. 1 tambah 1 itu bisa 1, bisa 3, bisa 99, bisa 1.000.000. Tergantung dengan logika mana yang kamu yakini. Belum lagi, di atas sana masih ada logika yang paling tinggi selain logika manusia. Betul sekali, logika itu adalah logika penciptamu. Nih, di bagian penutup nih saya pengen ngomong nih penting ya. Ini penting banget. Kelahiran kita nih ke dunia, sadar nggak itu nggak masuk akal? Coba kamu belajar biologi lagi atau ngobrol sama orang yang tahu tentang kehamilan deh. Bener nggak sih kalau yang namanya sperma itu banyak banget ketika dia masuk ke indung telur, ketika dia masuk ke rahim. Tapi yang jadi ya kamu, kita. Nggak nyadar di antara jutaan itu yang jadi kita. Masa menganggap itu kebetulan sih? Masa menganggap itu logika sih? Logika yang mana? Logika Tuhan yang benar. Jadi, saya nggak tahu masalah hidup apa yang sedang kamu alami. Saya nggak tahu masalah hidup apa yang sedang kamu hadapi. Coba kamu lihat saya deh. Lihat saya baik-baik. Apapun yang kamu hadapi, terus maju, terus berdoa, terus berbuat baik. Dan sadari, ada logika Tuhan di luar sana yang akan menolong kamu. Ketika kamu tidak tahan dengan caci maki orang, penilaian orang, katakan manusia primitif kayak gitu, gak berhak menghakimi saya tidak peduli. Kenapa saya bilang primitif? Karena manusia, logikanya akan berkembang. Ketika nanti dia tidak primitif lagi, dia akan berhenti menyakiti kamu dengan ucapannya.
Jadi ketika kamu sakit hati dengan penilaian orang lain yang sempit, katakan, saya memilih untuk tidak sakit hati dengan manusia primitif. Jelas ya? Mantap ya? Oke. Nah ini dia teman-teman. Jadi ketika saya sedang sibuk, saya akan memberikan materi video premier seperti ini di setiap hari Minggu malam, jamnya sama, jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi, saya tetap memberikan kamu waktu untuk bercengkerama bersama teman-teman kamu di live ya. Jadi nanti saya akan tutup video ini dengan 5 menit waktu kamu untuk bersosialisasi secara langsung di live chat ya. Jadi kamu bisa tetap ngobrol di chatting, kamu bisa ngobrol dengan teman-teman sahabat Pagar Kehidupan seperti biasa. Oke? Ya udah, silakan tonton video ini berulang kali, renungkan, kemudian pikirkan deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar buat kamu? Praktekan ya, renungkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye semuanya.